Haleluya Bapak Ibu terkasih. Sejenak kita lipatkan lutut kita bersama. Kita rendahkan hati kita, bersyukur buat karya Tuhan yang besar, yang sudah memelihara hidup kita sampai saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kebaikannya dan pengorbanannya kita boleh ada saat ini. Mari kita puji dan sembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus.
kesempatan yang indah kami masih boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami Bapa, Engkau tahu Tuhan bahwa keberadaan kami Tuhan harus terpisah dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kami mau tetap memuji memuliakan nama-Mu dengan segala keberadaan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami, memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai tamatnya nanti Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dipuji, ditinggikan dalam kondisi apapun juga Tuhan. Baik itu gangguan virus COVID-19 yang sungguh-sungguh mengganggu ketenangan kami, teristimewa mengganggu jalannya ibadah kami. Di dalam kami tetap memuji memuliakan nama-Mu. Namun Tuhan, di dalam lubuk hati kami tidak ada yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami punya Roh Kudus yang mampu memimpin hidup kami, mampu memimpin di dalam kami melakukan penyembahan, pujian dan hormat akan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakkan kami Tuhan saat ini. Kami mau bersatu hati. Walaupun kami terpisah dengan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka Tuhan, mereka juga mau tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, disembah dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpapar dengan virus COVID-19, yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan. Jamaah-Mu tetap ada Tuhan. Penyembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus melalui bilur dan darah-Mu menyingkirkan setiap sakit penyakit yang ada, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih dahulu kami menyerahkan segenap pelayan-Mu yang ada, baik pemimpin pujian, backup singer, para pemain musik, multimedia yang ada Tuhan, segala sarana prasarana yang boleh kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan Tuhan, pimpinan Roh-Mu saja, sehingga kami benar-benar layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah saat ini Tuhan hanya dalam satu nama, nama yang indah, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita. Bila takut membayar, pandang terus kepada Tuhan. Lebih
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami masih boleh bersatu hati dengan sebahagian pelayan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Tetap untuk melayani-Mu. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama dengan jemaat-Mu, tidak dapat beribadah dalam satu atap gereja dengan jemaat-Mu, kami terpisah satu sama lain. Sebagian ada di rumahnya masing-masing, bagian dalam perjalanan bahkan hanya dirawat di rumah sakit. Tapi kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi yang Maha Besar. Oleh karena kasih karunia-Mu kami tetap dipersatukan Tuhan di dalam ibadah ini. Kami sungguh meyakini ya Tuhan akan iman yang Kau tempatkan di hati kami yang menyelamatkan hidup kami oleh karena kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran dan kuduskanlah kami dalam kebenaran firman-Mu sehingga kami mampu menghadapi tekanan dunia dengan segala pencobaan yang tiap hari makin berat. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka yang telah berserah pada kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa dan tenaga kami ya Bapa. Sehingga pengajaran-Mu untuk mengasihi satu sama lain ya Tuhan, saat ini kami mau terus lakukan. Sehingga Engkau mengkaruniakan kepada kami jalan kebenaran dan hidup, di mana kami mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan dunia oleh karena jalan kebenaran Engkau adalah terang dunia. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pikiran kami telah kami buka selebar-lebar hati kami lapang Tuhan untuk menempatkan firman-Mu di hati kami, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sama Engkau mengurapi seluruh jemaat-Mu di mana saja mereka berada, dan kami sebagian dari pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu. Urapan-Mu ya Tuhan adalah bagian yang utama bagi kami untuk kami mampu tetap melayani-Mu di mana saja kami berada. Tuhan Yesus, banyak sekali kami memohon ke hadapan hadirat-Mu. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu, dan kami yakin Tuhan firman-Mu memampukan menyelesaikan semua permasalahan hidup kami. Terima kasih untuk kesatuan hati jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan-Mu yang juga melayani Engkau Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pemusik kami yang hadir di tempat ini. Biarlah kami terus bertambah-tambah dalam kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa Surgawi, sembahyang doa kami yang kami panjatkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. La la
Puji Tuhan, kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita hari ini merayakan Paskah, sekalipun keadaan yang tentunya mengkhawatirkan kehidupan kita, tetapi kita sebagai orang percaya, kita tetap yakin ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus tetap baik melindungi keluarga saya, dan saya harapkan juga Tuhan juga akan melindungi keluarga saudara di rumah. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kiranya boleh menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Karena konteksnya kematian daripada Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita akan buka di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke 39. Lukas 23 ayatnya yang ke 39. Atau sebelum 39 kita masuk di dalam ayatnya yang ke 34. Di sini dikatakan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Kita tahu ketika Yesus disalib, ya, sebelum Yesus mati, ya, ketika dia ada di salib, digantung di atas kayu salib, banyak orang mengolok-olok, ya, mengolok-olok tentang Yesus. Bahkan dikatakan kalau memang Yesus adalah anak Allah, Yesus banyak menyelamatkan banyak orang, ya Yesus harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan ada dari mereka memberikan anggur asam, ya, dan bahkan juga mengolok-olok mereka. Tidak pernah tuh ketika mereka mengolok-olok Yesus, Yesus membuka mulutnya untuk menghujat. Tetapi di sini kita boleh lihat di dalam ayatnya, ya, ayatnya yang ke 34. Malah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka." Ya, banyak kali kita sebagai orang percaya pada saat hari ini, ya, salib Yesus, ya, bagi orang yang percaya, salib adalah kekuatan Allah. Tapi kebanyakan bagi mereka yang tidak percaya, salib adalah kebodohan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, di sini dikatakan, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi semua yang ada sekarang di televisi, melihat firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ini,
disinilah terletak kekuatan Allah. Oleh sebab itu, salib Yesus tidak ada artinya ketika saudara tidak percaya, tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tetapi saudara harus yakini ketika saudara percaya kepada Yesus, salib Yesus memiliki suatu kekuatan. Karena dari salib Yesus itulah saudara dan saya menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, salib Yesus, kita akan melihat ketika salib ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 41. Di sini dikatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kalau kita tahu, di sini diakui oleh salah satu daripada penjahat di sebelah kanan dan kiri daripada Yesus, dikatakan di sini mengakui bahwa Yesus tidak pernah salah, tidak berbuat sesuatu yang salah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang 41, bahkan ayat yang 47, di sini dikatakan kepala pasukan mengakui juga Yesus adalah orang benar. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-47, di sini dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, kalau kita melihat Yesus adalah orang benar. Waktu sebelum Yesus disalib, ya, juga mereka mengakui Yesus adalah orang benar. Ya. Dia tidak salah. Tetapi di sini juga kita akan melihat di dalam hal ini ayat yang ke-47, kepala pasukan pun juga mengakui bahwa Yesus adalah orang benar. Oleh sebab itu, untuk hidup di dalam kebenaran, kita harus ada di dalam Yesus. Salib adalah sesuatu hal yang luar biasa ketika saudara harus hidup di dalam kebenaran. Waktu saudara hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu tinggal di dalam kehidupan saudara. Maka salib itu akan menjadi sesuatu yang berarti di dalam kehidupan. Karena di situ di balik semuanya terletak kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika saudara hidup di dalam kebenaran, maka saya yakin disitulah terletak kekuatan di dalam kehidupan saudara. Maka dikatakan juga ini adalah hal yang luar biasa. Yesus katakan di dalam kehidupannya sendiri, dia berkata begitu luar biasa. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hidup di dalam kebenaran sangat diperlukan, ya, di ruang lingkup kehidupan kita. Ya, bahkan sangat juga menyenangkan bila kita terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, kita tidak akan merasakan satu yang disebut ketakutan. Tanpa kebenaran, perkataan yang kita ucapkan menjadi sia-sia dan hambar. Kebenaran yang sesungguhnya tidak bisa ditawar, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Bila ya, maka katakan ya. Bila tidak, maka katakan tidak. Yesus sejak kelahirannya, kematian, kebangkitannya, bahkan sampai kenaikannya di sorga, segala perkataan dan perbuatannya adalah kebenaran. Sekali lagi saya boleh katakan, Yesus sejak kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga, segala perkataan dan perbuatannya adalah kebenaran. Oleh sebab itu, tidak bertolak belakang firman Tuhan dengan apa yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh Yesus. Dengan berani. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah jalan. Satu-satunya jalan hanya ada di dalam Yesus. Dan jalan Yesus itulah jalan kebenaran yang membawa saudara, membawa sesuatu yang disebut kehidupan. Dan tidak ada dusta yang sudah diperbuat oleh Yesus. Belajarlah kepada Yesus
Karena apa yang Yesus kerjakan adalah sungguh sangat amat baik dan selalu adalah kebenaran. Oleh sebab itu jalannya adalah satu-satunya melalui Yesus. Matius 5 ayat 37. Di sini dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, tapi belum tentu mau hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, orang yang tahu kebenaran belum tentu mau hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang Kristen, belum tentu kita hidup di dalam kebenaran. Tapi sebagai orang Kristen yang mengimani Yesus Kristus adalah Juru Selamat, dia pasti akan hidup di dalam kebenaran. Menjadi pelaku-pelaku kebenaran, yaitu pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, di sini dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4 sini cukup jelas. Aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, maka ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, saya mau mengajak saudara untuk biarlah salib Yesus berguna. Ketika salib itu berguna, meresponi dari kehidupan kita, kita harus hidup di dalam kebenaran. Bahasa Yunani hidup di dalam kebenaran. Di sini dikatakan, barang siapa berkata, 1 Yohanes 2 tadi, aku mengenal dia. Berbicara mengenal, berbicara kita tahu, mengerti, mengetahui, mengenal karena pengalaman hidup. Bahasa Yunani daripada mengenal disebut ginosko. Ginosko adalah mengerti, mengetahui, mengenal pengalaman hidup. Mengenal dengan benar, mengenal Yesus dengan benar. Oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam kebenaran, dia harus mengerti dan dia harus mengetahui siapa Tuhan yang dia sembah. Dan yang terakhir, dia harus mengenal secara pribadi. Salib Yesus adalah sesuatu hal yang luar biasa ketika saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan mengenal Yesus secara pribadi. Maka salib itu akan menjadi sesuatu yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus juga sebagai orang yang benar, kita harus menghasilkan suatu buah yang benar, buah yang benar. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Matius 3 ayat 8 dikatakan, di situ ada pertobatan. Jadi yang kedua, ketika kita mengenal salib Yesus, ya kita tahu salib Yesus, dan kita meresponi salib Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Yang satu, hiduplah di dalam kebenaran. Karena Yesus yang saudara sembah adalah Yesus yang hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka setiap kita juga yang mengikuti jalan Yesus, kita juga harus hidup di dalam kebenaran ketetapannya Tuhan. Yang kedua, salib Yesus itu akan berguna ketika lihat di dalam, kembali kita lihat di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-40 dan 41. Di sini dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di sini, ya, harus ada pertobatan. Apa itu pertobatan?
Pertobatan adalah mendekatkan diri kepada jalan Tuhan. Kalau sebelumnya saudara sudah jauh dari kebenaran, sekarang saudara kembali untuk mendekatkan diri kepada jalan kebenaran, meninggalkan jalan yang salah, menuju kepada jalan kebenaran. Hari ini saudara harus hidup di dalam kebenaran firman Allah dan kembali kepada jalan sesuai dengan firman Allah. Itu namanya saudara sedang mengarah kepada jalan pertobatan. Banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi sebagai Tuhan, tetapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Ini sama juga kita belum bertobat. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib menjadi sia-sia kalau saudara tidak mau bertobat. Bertobat adalah kita mau dijadikan oleh Tuhan sebagai tempat kediamannya, sebagai gereja yang seutuhnya, di mana kita diminta oleh Tuhan untuk supaya Dia memerintah di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa gereja harus berfungsi sebagai gereja yang seutuhnya. Baru disebut kita adalah bertobat. Ya, 1 Korintus 6 kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh itu diam di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tubuh kita adalah bait Allah. Bukan tempat untuk berjual beli, bukan tempat untuk bercamburan. Tapi apa saja yang dilegalkan yang penting bagi orang Kristen adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen bukan cuma mau enaknya saja, menerima keuntungan-keuntungan saja, tetapi menjadi orang Kristen kita harus siap untuk pikul salib. Kita harus siap rugi, sama seperti Yesus. Aku yang miskin jadi kaya, tapi Dia yang kaya menjadi miskin. Jadi kita harus tahu dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam pertobatan. Jangan kita hanya bisa bernyanyi, ya, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus, tetapi kehidupan kita tidak pernah berubah. Kalau saudara mau hidup di dalam pertobatan, berubahlah. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang bertobat, dia harus rela untuk berkorban perasaan seperti Yesus. Sekarang banyak antar denominasi pun, ya, kita ribut. Satu denominasi kita ribut, satu gereja kita ribut. Tidak ada yang mau mengalah. Semua membela perasaan masing-masing. Yesus dihina, Yesus kalau boleh saya katakan diperkosa perasaannya oleh saudara dan saya. Kita tidak pernah bergeming, Dia tidak pernah bergeming. Ya, kehendak Bapa lah yang jadi. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Contoh seperti Yesus, karakter Yesus harus ada di dalam setiap orang-orang yang bertobat, mengikuti jejak ke arah Yesus. Sekarang kita, generasi kita ditantang oleh dunia, oleh keadaan yang ada sekarang ini, ya. Apakah gereja bisa berfungsi? Gereja adalah bukan sebagai gedung gereja yang mewah, gedung gereja yang megah, tetapi gereja adalah saudara harus bisa menjadi saksi bagi Kristus. Orang yang bertobat, dia harus bisa menjadi saksi bagi Kristus. Orang yang bertobat, dia mengakui Yesus sebagai juru selamat di dunia ini. Orang yang bertobat, dia mengakui, ya, bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya kebenaran, dan jalan satu-satunya Dia yang memperoleh jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, suasana akhir ini yang mencengkam, gereja yang dirundung rasa ketakutan, saudara dirundung rasa ketakutan, yang harusnya kita berdiri teguh, kita tidak goyah, kita berani untuk tampil berbeda. Ya, gereja yang bertobat adalah saudara kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita tidak takut dengan kondisi apapun, tapi kita harus berani berdiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu baik hal, baik buruk maupun apapun, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah gereja yang disiapkan oleh Tuhan untuk bertobat. Gereja yang bertobat tidak ada rasa ketakutan. Gereja yang bertobat, dia harus hidup menjadi saksi bagi Tuhan. Sharing the gospel, bukan menikmati gospel bagi diri sendiri. Gereja yang bertobat, dia harus
bisa memproklamirkan Yesus sebagai juru selamat. Gereja yang bertobat, dia berbicara mengenai kasih. Gereja yang bertobat, dia adalah gereja yang benar-benar memperkatakan bukan kebencian, ketakutan, tapi memperkatakan tentang kasih. Gereja yang bertobat, dia siap untuk suffering. Gereja yang bertobat, dia bukan berbicara tentang hanya keuntungan, hanya keberkatan, tapi gereja yang bertobat, dia siap dalam segala kondisi. Orang yang bertobat, gereja yang bertobat adalah gereja yang bisa menjadi karakter Kristus. Bukan menikmati kematian Yesus dan bersyukur, terima kasih Tuhan, saya sudah diselamatkan. Tapi orang yang bertobat, dia mempunyai suatu pemikiran, saya sudah diselamatkan, saya harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Sehingga gereja yang sesungguhnya, di mana gereja kita sebagai orang percaya, kita harus mempercontohkan kehidupan Kristus, membawa ketenangan, bukan ketakutan, membawa keteduhan, memberi dampak, tidak khawatir dan takut. Hari ini kita harus bertobat. Hari ini kita harus merespon kematian Tuhan di atas kayu salib. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita menghasilkan buah-buah ketika dalam pertobatan kita, buah kebenaran. Maka ketika kita hidup, disitulah kasih Kristus nyata di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa jadi berkat. Yang ketiga, Lukas yang terakhir, Lukas 23 ayatnya yang ke-42. Di sini dikatakan ayat yang ke-42, Lukas 23 ayat ke-42. Di sini dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Penjahat ini, dia selain hidup di dalam kebenaran, pertobatan, tetapi juga dikatakan di sini dia memiliki iman yang luar biasa. Dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sebelum dia naik ke surga, Yesus naik ke surga, mati mereka, dia katakan kepada Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau sampai di Taman Firdaus. Ini perkataan iman. Saudara, salib Yesus akan berguna ketika saudara mengimani. Seperti penjahat ini mengimani begitu luar biasa Yesus ketika engkau sampai di Taman Firdaus, ingatlah akan aku. Waktu kita sebagai orang yang hidup sudah bertobat, hidup di dalam kebenaran, ada pertobatan, maka kita harus mengimani, ya, menjadi saksi ya bagi Kristus. Tidak cukup untuk kita juga mengimani. Roma 10 ayat 9 di sini dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara diselamatkan ketika saudara mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan hanya ucapan di bibir, tapi saudara juga harus mengimani, percaya bahwa kehidupan saudara benar-benar ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Mengimani apa yang dihasilkan oleh kematian di kayu salib, bahwa semua ini demi pengampunan dosa dan keselamatan buat saudara. Roma 1 ayat 16 di sini dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Tapi ayat 17 dikatakan, sebab di dalam Injil tersebut, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ketika kita mengimani, bertolak dari mendengar kebenaran firman Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, bertolak dari firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, mengimani firman Tuhan, maka firman Tuhan inilah yang memimpin saudara, iman saudara, seperti ada tertulis, orang benar, orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan hidup oleh iman. Maka saudara, ketika saudara melihat berbagai sudut, banyak hal yang saudara alami hari-hari ini,
ketakutan, kegetaran, apapun juga. Bahkan ekonomi sekarang sedang merosot. Ya, jangan pernah saudara takut. Iman, sekali lagi iman. Ketika saudara hidup di dalam kebenaran, ada pertobatan, tidak perlu khawatir. Yesus selalu beserta dengan saudara. Mengimanilah Dia sebagai juru selamat saudara. Imanilah kematian engkau di kayu salib tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami tidak mau menyimpang dari ajaran-Mu. Kami ingin bertobat dan kami ingin hidup sesuai dengan iman percaya kami kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Maka Paskah hari ini adalah Paskah yang membawa kami ketenangan. Marilah gereja Tuhan hari ini sedang ditegur oleh Tuhan, agar kita harus juga bisa mengoreksi diri kita. Gereja jangan sampai tertidur, tapi gereja harus berfungsi. Satu, harus hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, harus bertobat. Gereja harus bertobat, bukan hanya menikmati berkat Tuhan, tapi gereja harus bisa suffering, harus bisa siap dalam kondisi apapun. Jangan pernah takut, jangan pernah lengah, dan hidup di dalam iman. Maka 3 hal ini saya yakin sukacita damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Sebentar kita akan memasuki perjamuan Tuhan. Sebentar kita akan berdoa bersama. Sebelum kita memasuki perjamuan Tuhan, agar perjamuan ini boleh membawa kita transformasi, perubahan, agar kita hidup di dalam kebenaran. Gereja harus hidup di dalam pertobatan, dan gereja harus hidup di dalam iman percaya kepada Yesus. Mari kita akan berdoa, kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Hari ini kami masih boleh diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh terpatri di dalam kehidupan kami. Senantiasa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun akhir-akhir ini banyak suasana yang menakutkan. Hari-hari ini Tuhan, banyak berita-berita yang menggoncangkan dunia. Tapi kami, ketika kami hidup di dalam kebenaran, kami tidak akan pernah khawatir. Kami ingin bertobat Tuhan. Pakai kami untuk gereja Tuhan ini, untuk selalu berfungsi Tuhan. Pakai gereja, yaitu kami ini Tuhan. Bukan hanya gedung gereja, tapi diri kami adalah gereja Tuhan yang sesungguhnya, di mana bait Allah tinggal, roh Allah tinggal dalam kehidupan kami. Kami harus bertobat, kami harus mempersiapkan diri, membersihkan diri kami, untuk kami tetap hidup. Tidak ada rasa ketakutan, kekhawatiran, tapi hidup dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami pun juga Tuhan hidup di dalam iman. Kami suatu saat kami akan dijemput sebagai gereja yang sempurna. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami sanggup melakukan semua ini demi apa yang Tuhan akan sudah kerjakan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami terus bisa berbuah, dan bahkan kami bisa menjadi berkat. Dengan kondisi apapun, kami tetap dipakai Tuhan untuk bisa jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memasuki perjamuan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan, setiap rekan-rekan kita atau bapak-bapak KPJ yang bertugas boleh maju ke depan. Dan juga nanti saya akan berdoa bagi para pelayan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk bertugas di rumah mereka masing-masing. Hendaklah nanti mereka mengangkat tangan dan kita terus fokuskan diri kepada Tuhan. Sebentar kita akan terima perjamuan Tuhan. Hendaklah kita sebentar akan berdoa bersama. Biarlah semua ini kita boleh jalankan dengan benar-benar penuh dengan hikmat. Sekalipun dengan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kita tetap bisa terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus memberikan waktu hari yang baik buat saudara dan saya.
Nanti kita akan berdoa bersama dan kita akan memulai perjamuan Tuhan ini. Kita akan tundukkan kepala kita, semua rekan-rekan yang ada di rumah, kita akan tundukkan kepala, bahkan setiap para pelayan yang sudah ditugaskan ya di rumah mereka masing-masing mengangkat tangan, dan saya akan berdoa buat mereka semua. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, menguatkan di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, kami mengalami berbagai masalah goncangan, sekalipun berita-berita yang begitu menakutkan, tapi kami yakin ketika kami mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan, kami dipersatukan kembali. Kami tidak akan pernah ada rasa takut, kami tidak akan pernah ada rasa kekhawatiran, karena kami yakin kami ada bersama dengan Tuhan, di mana Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mengambil bagian roti dan juga anggur ini, kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menjadi landasan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sekali lagi berdoa, mengangkat tangan, setiap para pelayan Tuhan yang sudah ditugaskan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kuduskan mereka di dalam kuasa darah Tuhan, agar mereka sanggup melakukan perjamuan ini Tuhan, melayani saudara-saudara mereka di rumah dengan benar-benar dari pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong mereka, kuasa Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka, agar mereka sanggup melayani perjamuan Tuhan ini. Kuduskan mereka di dalam kuasa oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka siap untuk melayani Tuhan. Bahkan kami semua yang ada Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami sambut dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan saudara duduk. Nanti saya akan memulai membagikan perjamuan saudara yang ada di rumah. Saudara juga membagikan setiap anggur yang ada ke keluarga saudara masing-masing. Mari kita mulai. Kemuliaan
agar ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan ini, kiranya ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita yakini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian, sekalipun situasi yang tidak kondusif, sekalipun suasana yang mencekam, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini. Tapi kita tetap yakin Tuhan selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita mengangkat roti dalam tangan kanan kita. Sebentar saya akan berdoa dan kita akan memulai perjamuan itu. Bapa di dalam sorga, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan kondisi yang memprihatinkan, mereka tidak bisa beribadah sedia kala, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka tetap meyakini bahwa Engkau ada di dalam setiap kehidupan mereka. 2-3 berkumpul di tengah-tengah keluarga mereka, maka Engkau hadir. Engkau pun juga hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, layakkan kami untuk menerima tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami akan mengingat tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kami semua, dan kami akan berbuat sesuai dengan apa yang kami imani, dan kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui Yesus mati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita nikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Yesus buat tubuhmu yang diserahkan bagi kami semua. Sebentar kita akan mengangkat cawan ini, arahkan terus hati kita bahwa cawan ini adalah darah Yesus. Oleh sebab itu kita mengucap syukur, darah tertebus, darah tercurah bagi saudara dan saya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Baik saudara yang mengalami sakit penyakit, tidak kurang bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena darah Yesus, maka dosa-dosa kami semerah apapun diputihkan seputih salju. Bahkan setiap sakit penyakit apapun penyakitnya, tidak kurang untuk darah Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tolong kami semua. Kami sambut dengan segala ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus sudah merelakan tubuh dan darahnya bagi kami semua. Mati di kayu salib. Dan kami terima dengan segala ucapan syukur oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Dosa-dosa kami sudah dibereskan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami tidak ada rasa takut, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah beserta dan menolong kami semua. Terima kasih. Mari kita arahkan terus hati kita, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan ya perjamuan Tuhan. Hari ini sebentar kita akan sudahi ibadah ini. Sekali lagi saya mengucapkan Paskah kepada saudara semua yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta dan Tuhan Yesus selalu menolong kita semua dan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama, kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa bersama. Angkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan, dan kita akhiri ibadah ini. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah Tuhan, sekalipun di rumah kami masing-masing. Tetapi kami senantiasa merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan kami yakin 2-3 berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami yakini Tuhan, ibadah ini tidak sia-sia. Tapi biarlah Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap para pelayan Tuhan, berkati setiap kami yang ada pada saat hari ini Tuhan. Kami sambut dengan segala ucapan syukur karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah melawan kami, Engkau sudah menjamah kami. Kami tidak akan ada rasa ketakutan. Kami terus berdiri teguh, kami yakini dan percaya Tuhan. Kami tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi landasan, Tuhanlah yang menjadi pedoman, dan Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu buat hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan tolong beserta dengan kami dimanapun kami berada. Terus penyertaan Tuhan ada atas kami semua. Arahkan terus hati kami kepada Tuhan, angkat tangan-Mu, dan kita akan menerima segala kebaikan, murahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Marilah saudara-saudara pulang menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pimpinan Allah, Roh Kudus, menyertai kita mulai pada hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.